Nah, kita mulai dengan enzim, mulai dengan serat ya, sayur, buah, cuka tadi saya sampaikan tadi ya, atau madu juga bisa ya. Kemudian apa lagi? Karbonya diganti karbo yang kompleks. Karbo yang kompleks itu kayak apa? Karbohidrat yang masih ada seratnya. Ya, contohnya apa? Kalau di kampung-kampung ada namanya beras pecah kulit. Beras yang tidak digiling sempurna. Jadi dia masih ada seratnya, itu bagus tuh. Hah? Bukan beras yang buat ayam itu ya? Kan, kayak begini kan, kalau ini kan beras coklat nih. Ya, beras coklat. Ya. Kalau beras itu kan digiling berlebihan kan putih dia. Ya, bahkan ditambahkan peputih lagi gitu. Dan akhirnya Pak, sisanya cuma gula aja dalam beras itu. Ya, seperti itu. Atau cara gimana? Gak makan nasi gak apa-apa kok, tenang aja. Tapi ingat, kita butuh karbohidrat, tetap benar. Karbohidrat sumbernya dari mana? Kentang bisa, jagung bisa. Ya, bisa kan? Contoh begini, Anda rebus nih jagung, lalu jagung ini Anda makan sama ikan, dapat tuh. Gitu. Tapi ingat, ya, ini saya kasih tipsnya. Supaya berat badan kita atau badan kita nggak beban terus-menerus dengan makanan yang kita makan, mulai sekarang usahakan karbohidratnya tidak banyak. Contoh, biar gampangnya begini, dalam satu piring kita itu, ya, dalam satu piring kita itu nanti sayurnya setengah. Ya, setengah sayur porsinya, ya, atau seperempat lah misalkan ya. Kemudian setelahnya itu ada protein. Proteinnya apa? Ini kan protein tempe kan. Jadi sebenarnya makan bener, makan sehat itu nggak mahal, asal tahu ilmunya. Ya, nah selebihnya apa? Nanti kan ada sayur tuh, ya, ada protein, ya, protein dari tempe. Kalau nggak tempe, ikan juga boleh, ya. Kemudian ada karbonya di situ. Karbo itu apa ya? Nasi itu karbo, gula. Nah, kalau bisa batasin tiap hari, jangan terlalu banyak makan nasi kalau Anda mau sehat. Ya, kalau pengen tetap makan karbohidrat, cari sumber karbo yang lain selain nasi, boleh aja. Singkong boleh, singkong rebus. Jadi nanti dalam piring itu bisa aja bukan nasi tapi singkong rebus. Jadi dimakan sama sambal, dimakan sama sayur, tetap enak. Ya, dan tidak akan jadi beban untuk tubuh kita. Ya, nah sisanya apa? Sisanya ini kacang-kacangan. Ya, bukan digoreng, tapi kalau bisa nanti cari kacang-kacang yang memang bisa dimakan ya, kayak apa, direbus kayak edamame gitu loh. Jadi dalam menu kita tuh ada kacangnya. Jadi satu piring itu nggak mahal-mahal sebenarnya. Ya, nggak mahal-mahal nggak mahal-mahal banget gitu loh. Ya, tetap bisa kita mendapatkan makanan sehat, tapi kita ngerti konsepnya. Kuncinya apa? Kurangi karbohidrat mulai sekarang. Ya, 2 yang Anda banyakin. Jadi kalau Anda misalkan makan steak daging gitu ya, atau makan ikan lah gitu kan. Nah, porsinya ikan sama sayurnya sama, nasinya sedikit aja. Ya, itu nggak jadi beban buat tubuh kita. Apalagi di situ ada sumber enzimnya. Salah satu contoh sumber enzim apa? Sambal, cabe, ya, bikin cabe itu, ya. Atau kalau nggak apa, bisa beberapa jenis makanan yang sifatnya fermented. Orang Korea mau makan apapun, ya kena. Nah, bajunya baru soalnya dikasih bude ya. Orang Korea sekalian, makan apapun pasti pakai ini. Ini kimchi namanya. Kimchi. Mau makan apapun pasti pakai kimchi dia. Coba aja lihat di restoran Korea atau mungkin tanya sama orang-orang di Korea itu. Makanya orang Korea itu ya cenderung sehat-sehat, cenderung. Ya, kenapa? Ini udah bener. Kenapa bener? Karena ini kan sebenarnya makanan fermentasi. Ya, makanan fermentasi itu sebenarnya ada bakteri yang terlibat di sana. Ya, kalau tadi saya sarankan kepada Bapak Ibu sekalian, ya Mas sekalian, makan cuka. Cuka itu kan bakteri sebenarnya, gitu loh. Atau kalau enggak, makanan-makanan fermentasi yang ada di kita selain tempe apa? Tape, tauco, asinan, gitu loh. Asinan itu kan fermentasi biasanya itu. Itu bagus dimakan sebelum makan. Ya, karena mereka sumber serat. Ya, paham ya?
Itu nggak jadi beban tuh. Sehingga nanti apa? Anda akan rasakan 2 mingguan dia, 2 minggu saja Anda praktekin ini, badan Anda akan jauh lebih ringan. Ya, keluhan-keluhan itu akan hilang perlahan-lahan, ya. Karena sebagian kayak ibu-ibu gini kan, masalahnya kan di dengkul misalkan, iya kan? Dengkul itu karena pelumasnya nggak banyak, atau mungkin pelumas dengkulnya itu nggak seimbang lagi. Maka itu dijawab dengan apa? Atau mungkin kita atasi dengan apa? Dengan minyak-minyakan. Maka tadi salah satu yang tadi saya sampaikan, makan kelapa tadi itu fungsinya salah satunya kan lemak. Atau tiap hari coba rutin minum minyak zaitun tiap hari 1 sendok misalkan, itu juga membantu. Jadi karbohidratnya dikurangi, lemaknya dimasukin, Anda bergerak. Coba aja lihat, serat masuk, enzim masuk, masya Allah tuh, penyakitnya akan hilang dengan sendirinya.